Our Lady of La Salette, dalam bahasa Prancis, Notre Dame de la Salette, adalah penampakan Bunda Maria yang dilaporkan oleh dua anak, Maximin Giraud dan Melanie Calvat, di La Salette Palafox, Prancis, pada tahun 1846. Pada tanggal 19 September tahun 1851, uskup setempat secara resmi menyetujui devosi dan doa publik kepada Our Lady of La Salette. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1879, Paus Leo ke-13 memberikan penobatan kanonik kepada gambar yang sekarang terletak di dalam Basilika Our Lady of La Salette. Sebuah tiara bergaya Rusia diberikan pada gambar tersebut, bukan tiara tipe surya yang digunakan dalam penggambaran tradisional Bunda Maria selama penampakannya. Pada hari Sabtu, tanggal 19 September tahun 1846, sekitar jam 3 sore, dua gembala muda, Melanie Mathieu, atau Melanie Calvat berusia di bawah 15 tahun, dan Maximin Giraud kadang disebut Memin, berusia 11 tahun, menjaga ternak mereka di gunung dekat desa La Salette Palafox, Departemen Isère. Di dekat air mancur kecil, kedua anak itu berbaring di rerumputan dan tertidur. Entah berapa lama mereka tertidur, Melanie tiba-tiba terbangun dan memanggil Maximin, Memin, Memin, ayo kita pergi dan mencari sapi kita, aku tidak melihatnya. Karena berada di dasar jurang kecil, mereka tidak dapat melihat padang rumput tempat mereka meninggalkannya. Dengan cepat mereka mendaki lereng di seberang Gunung Gargas. Berbalik, mereka dapat melihat bahwa sapi mereka tetap berada di tempat mereka ditinggalkan, mengunyah rumput dengan damai. Melanie turun kembali ke air mancur yang mengering untuk mengambil karung kecil berisi perbekalan sebelum sekali lagi menyirami sapi. Setengah jalan menuruni lereng berumput dia berhenti, ketakutan. Memin, serunya, lihat cahaya besar di sana. Di mana itu? Jawab anak laki-laki itu, sambil berlari dan berdiri di sampingnya. Tepat di tempat mereka tertidur ada bola api, seolah-olah matahari telah jatuh di sana. Cahaya berputar-putar, kemudian bertambah besar dan membuka. Di dalamnya seorang wanita, duduk, kepalanya di tangan, siku di lututnya, dalam sikap seseorang yang tertindas kesedihan. Wanita tak dikenal itu berbicara kepada anak-anak. Kami meresapi kata-katanya, kata mereka kemudian menambahkan, dia menangis sepanjang waktu dia berbicara kepada kami. Mendekatlah, anak-anakku, jangan takut, saya di sini untuk memberitahu kamu berita besar. Jika umatku tidak mau patuh, aku akan dipaksa untuk melepaskan lengan putraku. Begitu kuat, begitu berat, sehingga aku tidak bisa lagi menahannya. Untuk berapa lama aku menderita untukmu? Jika saya tidak ingin putra saya meninggalkan kamu, saya terpaksa berdoa kepadanya tanpa henti. Dan tentang kamu, kamu tidak memperhatikannya. Seberapa banyak kamu berdoa, seberapa banyak kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah membalas rasa sakit yang telah aku tanggung untukmu. 6 hari telah kuberikan kepadamu untuk bekerja, hari ke-7 telah kuminta untuk diriku sendiri, dan mereka tidak akan memberikannya kepada saya. Inilah yang membuat lengan putraku begitu berat. Mereka yang mengemudikan kereta tidak dapat bersumpah tanpa memperkenalkan nama putraku. Inilah dua hal yang membuat lengan putraku begitu berat. Jika panen rusak, itu semua karenamu. Saya memberi Anda peringatan tahun lalu dengan kentang, Pomes de Terre, tetapi Anda tidak mengindahkannya. Sebaliknya, ketika Anda menemukan kentang busuk, Anda bersumpah, Anda mengambil nama putraku dengan sia-sia, mereka akan terus membusuk, sehingga menjelang Natal tidak akan ada yang tersisa. Ungkapan Prancis, Pomes de Terre, membuat Melanie penasaran. Dalam dialek lokal kata untuk kentang adalah las trufas, sedangkan pomes untuk Melanie berarti buah dari pohon apel. Oleh karena itu dia secara naluriah menoleh ke arah Maximin untuk meminta penjelasan,
tetapi wanita cantik itu mencegahnya. Ah, anak-anakku, kamu tidak mengerti. Baiklah, tunggu, saya akan mengatakannya sebaliknya, jika Anda memiliki gandum, tidak baik menaburnya. Semua yang Anda tabur akan dimakan serangga, dan apa yang tumbuh akan jatuh menjadi debu saat Anda mengiriknya. Akan datang kelaparan yang hebat. Sebelum kelaparan datang, anak-anak di bawah usia 7 tahun akan diliputi ketakutan dan akan mati di tangan orang-orang yang menahan mereka. Yang lainnya akan melakukan penebusan dosa melalui kelaparan. Kenari akan menjadi buruk, dan anggur akan membusuk. Di sini wanita cantik berbicara kepada anak-anak secara terpisah, menceritakan rahasia kepada masing-masing. Dia berbicara lebih dulu kepada Maximin, dan meskipun gembala kecil itu tidak menyadari bahwa nada suaranya telah berubah, Melanie di sisinya tidak dapat mendengar sepatah kata pun, meskipun dia masih melihat bibir wanita cantik itu bergerak. Kemudian tibalah giliran Melanie untuk menerima rahasianya dalam kondisi yang sama. Kedua rahasia itu diberikan dalam bahasa Prancis. Sekali lagi berbicara kepada kedua anak itu dalam idiom yang akrab bagi mereka, Bunda Maria melanjutkannya. Jika mereka diubah, batu dan bebatuan akan berubah menjadi gundukan gandum, dan kentang akan ditanam sendiri di tanah. Apakah kamu berdoa dengan baik, anak-anakku? Dia bertanya kepada para gembala. Keduanya menjawab dengan terus terang, tidak terlalu baik nyonya. Lalu dia menasihati kedua anak itu. Ah, anak-anakku, kalian harus mengucapkan selamat pagi dan sore. Ketika kalian tidak dapat berbuat lebih baik, ucapkan setidaknya doa Bapa kami dan salam Maria. Tetapi ketika kamu punya waktu, ucapkanlah doa lebih banyak. Tidak ada yang pergi ke misa kecuali beberapa wanita lanjut usia. Sisanya bekerja pada hari Minggu sepanjang musim panas. Kemudian di musim dingin, ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka pergi ke misa hanya untuk mengejek agama. Selama Prapaskah, mereka pergi ke pasar daging seperti anjing. Pernahkah kalian melihat gandum yang busuk, anak-anakku? Tanya Bunda cantik kepada mereka. Tidak Bu, jawab mereka. Bunda, mendesaknya, berbicara secara khusus kepada anak laki-laki kecil itu. Kamu pasti pernah melihatnya ketika kamu berada di peternakan desa Koin bersama ayahmu. Pemilik ladang menyuruh ayahmu pergi dan melihat gandumnya yang rusak. Kamu pergi bersama. Kamu mengambil 2 atau 3 bulir gandum ke tangan kamu dan menggosoknya, dan gandum pun jatuh menjadi debu. Lalu kamu melanjutkan pulang. Ketika kamu masih setengah jam perjalanan dari kota Korps, ayahmu memberimu sepotong roti dan berkata kepadamu, "Anakku, makanlah roti ini setidaknya tahun ini. Saya tidak tahu apa yang akan dimakan tahun depan, jika gandum terus seperti itu." Dengan paparan yang terperinci dan yang begitu akurat, Maximin dengan penuh semangat menjawab, "Oh ya Bu, saya baru ingat sekarang, hanya pada saat tadi saya tidak ingat." Kemudian wanita itu, sekali lagi berbicara bahasa Prancis seperti pada awal khotbah dan ketika memberikan rahasianya, ia kembali berkata kepada mereka, Nah anak-anakku, beritahukanlah hal ini oleh kamu, kepada semua umatku. Sekarang dia berbelok sedikit ke kiri, lewat di depan anak-anak, menyeberangi sungai Sezia, menginjak batu yang muncul darinya, dan ketika dia berada sekitar 10 kaki dari tepi seberang mengulangi permintaan terakhirnya, tanpa berbalik atau berhenti dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Nah anak-anakku, beritahukanlah hal ini oleh kamu, kepada semua umatku. Sementara itu kedua saksi masih berdiri terpaku di tempat, tiba-tiba mereka menyadari bahwa Bunda pengunjung surgawi sudah beberapa langkah dari mereka. Karena keinginan mereka untuk bergabung dengannya lagi, mereka berlari menyeberangi sungai dan sesaat bersamanya. Jadi, ditemani Maximin dan Melanie, sang wanita terus berjalan,
melayang di atas ujung rerumputan tanpa menyentuhnya, sampai dia mencapai puncak bukit, tempat anak-anak menjaga sapi mereka. Melanie mendahuluinya beberapa langkah, dan Maximin berada di sebelah kanannya. Saat mencapai puncak, Bunda berhenti selama beberapa detik, lalu perlahan-lahan naik hingga ketinggian 1,5 meter. Dia tetap melayang di udara sejenak, mengangkat matanya ke surga, lalu melirik ke arah tenggara. Pada saat itu, Melanie yang berdiri di sebelah kiri Bunda, lalu ke depannya untuk melihatnya lebih jelas. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Bunda pengunjung surgawi telah berhenti menangis, meskipun raut wajahnya tetap sangat sedih. Visi bercahaya sekarang mulai menghilang. Kami tidak melihat kepalanya lagi, lalu bagian tubuh lainnya tidak ada lagi, dia sepertinya meleleh. Masih ada cahaya besar, cerita Maximin, serta bunga mawar di kakinya yang saya coba tangkap dengan tangan saya, tetapi tidak ada lagi. Kami lama mencarinya, tambah Melanie, untuk melihat apakah kami tidak dapat melihatnya sejenak lagi, tetapi wanita cantik itu telah menghilang selamanya. Gembala kecil itu kemudian berkata kepada temannya, "Mungkin itu adalah orang suci yang hebat. Jika kami tahu itu adalah orang suci yang agung," kata Maximin, "kami akan memintanya untuk membawa kami bersamanya." Saat senja, anak-anak membawa kembali ternak mereka sedikit lebih cepat, ke dusun Ablandin di lereng gunung. Pierre Selme dengan tidak sabar menunggu kembalinya anak-anak ke rumah. "Nah, Memin," dia bertanya kepadanya, "mengapa kamu tidak kembali padaku di rumah ladang, seperti yang kukatakan?" "Oh," jawab Maximin, "kamu tidak tahu apa yang terjadi. Pada musim semi kami menemukan seorang wanita cantik yang telah lama menghibur kami dan berbicara dengan saya dan Melanie. Awalnya saya takut dan tidak berani pergi dan mengambil roti saya yang ada di dekatnya, tetapi dia berkata kepada kami, 'Mendekatlah anak-anakku, jangan takut, saya di sini untuk menyampaikan kabar baik.'" Anak laki-laki itu kemudian menceritakan kisah penampakan, hampir tidak berhenti untuk menarik napas. Dia sangat terkejut karena orang-orang di lembah tidak memperhatikan cahaya terang di jurang. Dia kemudian berlari dengan riang ke rumah majikan Melanie, Baptiste Pra. Gadis itu, yang sibuk di kandang, belum mengatakan apa-apa. Maximin, lebih komunikatif, langsung berbicara kepada keluarga Pra yang berkumpul tentang wanita cantik. Dia langsung dikepung dan diinterogasi. Mendengar cerita itu, ibu tua Baptiste Pra mulai menangis, dan dengan intuisi imannya yang sederhana membuatnya berseru, wanita cantik ini tidak lain adalah Bunda Perawan Terberkati. Yang lain tidak begitu yakin dan menunggu Melanie. Karena Melanie tidak terburu-buru ke majikannya, Ibu Pratua berlari ke kandang sapi untuk menjemputnya. "Cepat ke sini dan beritahu kami apa yang kamu lihat dengan Maximin." "Aku melihat seperti yang dia katakan," jawab gadis itu, "dan karena dia telah memberitahumu, kamu pasti sudah mengetahuinya sekarang." Tapi semua bersikeras, jadi di dapur pondok sederhana dia berdiri di depan mereka dan menceritakan, untuk pertama kalinya, peristiwa yang luar biasa itu. Semua orang terheran-heran mendengar kedua anak itu, saat melafalkan ucapan Bunda, berbicara bahasa Prancis dengan lancar, karena pada pagi yang sama tidak satu pun dari mereka yang tahu apa-apa atau sangat sedikit tentang bahasa itu. Nenek tua yang saleh, semakin terharu, mengulangi keyakinannya, dia tentu saja Bunda Perawan Terberkati, karena tidak ada orang lain di surga yang diperintah oleh putranya. Kemudian Ibu Pra menoleh dengan menyindir putranya yang masih muda James, yang selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja di hari kudus. "Kamu telah mendengar apa yang dikatakan Perawan Terberkati, pergilah sekarang dan bekerja lagi pada hari Minggu." Balasnya, "Kamu akan membuatku percaya bahwa si kecil ini telah melihat Bunda Perawan Terberkati, dia yang bahkan tidak mengucapkan doanya." "Tapi malam itu," kata Melanie kemudian, "saya tetap berlutut untuk waktu yang lama meskipun saya hampir tidak hafal doa apapun."
Akhirnya diputuskan bahwa urusan ini adalah sesuatu yang harus diserahkan kepada gereja. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali, kedua anak itu turun ke desa La Salette untuk menceritakan kisah mereka kepada imam, Pastor Jacques Perrin. Ketukan di pintu pastoran membawa pengurus rumah imam, seorang perawan tua yang baik hati, tetapi ingin tahu. Mereka berkata bahwa mereka harus menemui imam itu. Mereka memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadanya. Kalian bisa menceritakannya pada saya, dan itu sama saja, tegas Francois. Melihat dia tidak tergoyahkan, anak-anak memulai resital mereka. Pastor Perrin, di kamar sebelah, mendengar percakapan mereka dan saat mereka melanjutkan, dia meletakkan penanya pada saat itu, dia sedang menulis khotbahnya. Untuk beberapa saat dia duduk tak bergerak, lalu bergerak tanpa suara menuju dapur. Ketika penghitungan selesai, dia melangkah ke dapur dan dengan air mata berlinang berkata kepada anak-anak. Betapa beruntungnya kamu, anak-anakku, karena pasti Bunda Perawan terberkati yang kamu lihat. Saatnya misa dan ketika Pastor Perrin menaiki mimbar, dia mulai menceritakan pengalaman aneh anak-anak di gunung kepada orang-orang. Tapi suaranya tersendat oleh emosi dan kata-katanya tidak dapat dipahami kecuali oleh seseorang yang sudah mengetahui ceritanya. Orang-orang saling memandang dengan bingung. Tapi ada satu yang memahaminya, Monsieur Peter, wali kota La Salette. Sore harinya Peter sedang dalam perjalanan menuju dusun Ablandins. Dia tidak memberitahukan tujuan sebenarnya, tetapi dengan santai mampir ke rumah Pra untuk kunjungan persahabatan. Dia berbicara dengan Melanie dan meminta untuk mendengar lagi cerita yang dia ceritakan. Saat ini Maximin sudah kembali ke korps. Ketika dia selesai, dia berkata, "Hati-hati, anakku, untuk tidak menambahkan atau menekan apapun. Saya telah mengatakan semua yang dikatakan wanita cantik itu kepada saya," jawab Melanie. Kemudian dia mulai memeriksa silang, dengan tekanan dan ancaman keras. Itu tidak membuahkan hasil. Dia tidak bisa menggoyahkan Melanie atau membuatnya mengubah pendapatnya dengan sepatah kata pun atau membujuknya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Karena interogasi yang panjang itu membuat Pra meninggalkan sikap tidak percayanya, dia curiga ada sesuatu untuk persekongkolan. Dia harus menuliskan ceritanya di atas kertas, dengan bantuan temannya Selme dan Mousier. Jadi, malam itu Melanie disuruh menceritakan kisah itu sekali lagi, tapi sekarang sangat lambat, sehingga Pra bisa menuliskan setiap kata di atas kertas. Betapa benar nalurinya dalam memberikan bentuk dokumenter, secepat mungkin, pada apa yang dikatakan oleh suara yang tak terlupakan di gunung sehari sebelumnya. Senin pagi Peter turun ke korps untuk menanyai Maximin. Dia kembali ke La Salette, terpesona oleh kepercayaan diri, keterus-terangan, dan kegigihan bocah itu yang luar biasa. Ceritanya sangat cocok, sampai ke detail terakhir, dengan cerita Melanie. Sekarang berita itu menyebar dengan cepat. Para peziarah, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang skeptis, bergantian menanyai kedua saksi muda itu, berusaha dengan segala cara untuk membuat mereka saling bertentangan. Di antara mereka adalah jurnalis, delegasi dari otoritas sipil, tetapi yang terpenting adalah gerejawi yang ditugaskan oleh Monseigneur de Bruyillard, Uskup Grenoble. Karena, menurut hukum kanonik, keputusan akhir ada pada uskup yang di keuskupannya telah terjadi mukjizat atau penampakan yang dilaporkan. Catatan, kehidupan anak-anak selanjutnya tidak banyak ditulis. Hanya sedikit diketahui, Maximin Giraud menjalani kehidupan yang tidak bahagia dan mengembara. Kemudian dia kembali ke korps, desa asalnya, dan meninggal di sana dengan kematian yang suci tanggal 1 Maret tahun 1875. Sementara Melanie Calvat mengakhiri kehidupan yang merantau, menetap di Altamura, Italia,
Melanie Calvat meninggal sebagai biarawati Katolik di Altamura, Italia, pada tanggal 15 Desember tahun 1904. Ada muncul perdebatan, pertentangan, dan niat jahat dari beberapa orang untuk merekayasa kisah dan usaha yang tidak baik agar orang-orang tidak mempercayai apa yang disaksikan oleh Maximin Giraud dan Melanie Mathieu. Tapi pada akhirnya penampakan Bunda Maria kepada Maximin Giraud dan Melanie Mathieu diakui oleh uskup daerah itu setelah 5 tahun Bunda Maria hadir. Pada tanggal 1 September tahun 1851, surat yang mengesahkan pengabdian kepada Our Lady of La Salette diumumkan kepada orang-orang. Pada tanggal 19 September tahun 1851, uskup setempat secara resmi menyetujui devosi dan doa publik kepada Our Lady of La Salette. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1879, Paus Leo XIII memberikan penobatan kanonik kepada gambar yang sekarang terletak di dalam Basilika Our Lady of La Salette. Apa yang dapat disimpulkan dari peristiwa keajaiban ini? Dalam semua kejadian di mana Bunda Perawan Maria hadir mengunjungi kita dalam penampakan, selalu datang untuk mengingatkan kita bahwa ada iblis di dekat kita, ada bahaya, ada bencana, ada ketidakadilan, ada kejahatan, ada sesuatu yang salah dari kita dan banyak hal buruk. Tetapi selalu ada harapan yang baik menunggu di hadapan kita. Bunda hadir untuk memberikan peringatan, petunjuk, tuntunan dengan kasih-Nya yang luas tak berbatas. Demikian juga Bunda La Salette memberikan peringatan pada semua orang untuk selalu mengingat kepada Tuhan, agar bisa dihindarkan dari bencana. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan hal yang sama. Tuntunan hidup kita ke depannya, berjalan dalam Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Amin.